Not our cake, just arcane. Hello guys, Arel and Arthur here, welcoming you to Arcanist Myth Podcast. Hai, di sini kami akan membahas seputar mitos dari Jepang, yaitu Red String of Fate. Halo semua, perkenalkan Watashi no namae wa. Salah audiens, Indo. Oke. Ulang. Oke, hai, perkenalkan nama aku Aurel dan di sini aku bersama rekan podcast. Rekan ya, bisa disebut rekan guys, acquaintance, konco, partner, sesama manusia. Yang penting nama dulu ya. Oke, perkenalkan, saya Arthur, fancy bener ya Inggrisnya ya. Oke, sesuai opening di atas, kami akan membahas seputar mitos Unmei no Akaito atau legenda benang merah takdir. Formal banget di mitologi Jepang. Tepuk tangan. Kalian pernah nggak sih kepikiran why kita bisa ketemu dengan orang-orang yang di hidupnya kita ini? Kayak kita nih contohnya, kenapa ya kita bisa ketemu? Atau kenapa ya orang-orang bisa kalau pacaran itu bisa awet gitu? Mungkin karena mereka ini memang merasa cocok ya. Atau mungkin cocoknya ini karena memang takdir. Atau mungkin karena suatu kebetulan aja. Who knows? Ngomong soal takdir nih, kamu tahu nggak sih Tur soal mitos yang ada di Jepang tuh? Ya tahu lah. Sorry ya guys, perlu confess sedikit guys. Kalau aku juga ya mungkin sedikit wibu ya. Oh, wibu ya. Ya kalau kalian juga tahu anime ya, kok ada wibu-wibu juga di luar sana, kan juga tahu ini banyak banner yang pakai mitos di Jepang. Banyak mitos-mitosnya itu ya. Ya banyak sih. Nah nih kita akan membahas salah satu nih. Jadi di Jepang nih ada suatu cerita legenda tentang orang tua yang tinggal di bulan. Nah gak yakin kenapa yang keluar itu hanya waktu malam aja. Dia keluar dan nyari orang buat di-unite. Nah buat apa? Biasanya dua orang yang di-unite itu bisa learn something together dari satu sama lain gitu. Nah caranya memakai string merah yang ada tali di ujungnya, ya nanti membawa kedua orang itu ketemu. Jadi kemanapun orang itu pergi, mereka pasti akan bawa satu sama lain gitu. Nah kalau dipikir-pikir nih ya, mitos ini sejelek atau senyebelin apapun takdir kita, ujung-ujungnya pasti akan membawa result atau hasil yang lovely. Jadi nggak ada namanya salah atau pilihan jelek. Waduh, kok cek baiknya gitu ya. Mereka ngomongnya, gak ada yang salah guys. Semua pilihan Anda, semua yang kalian lalui itu semuanya bakal berakhir ke orang lain. Ya kan, itu so sweet banget kan. Cute bener ya. Iya, ini lovely banget sih jujur. Dan seru banget ini ceritanya. Jadi untuk konteks cerita barusan guys, yang legenda benang merah takdir ini ngisahin tentang ya benang merah yang gak bisa dilihat, yang tidak kasat mata, yang terhubung di jari kelingking setiap orang. Jadi biasanya nge-connect dari satu orang ke orang lain. Nah benang merahnya itu jadi ya isyarat untuk takdir, ya bisa untuk jodoh, bisa buat keluarga, bisa persahabatan, bisa macem-macem. Jadi kalau kalian ada yang hubungannya yang langgeng atau awet, bisa aja benang merah kalian itu sudah saling terhubung dengan satu sama lain. Waduh. Wih, keren ya. Sweet banget. Berarti kalau kayak gitu kan nggak terhubung cuman di pasangan aja ya. Berarti kalau misalnya persahabatan kita bertahan lama yang sampai bertahun-tahun tuh artinya kita berjodoh juga dengan
sahabat kita itu. Iya, berarti benang merahnya ya bukan cuma untuk yang ya romantic partner yang di luar sana guys. Bisa untuk teman-teman kalian yang deket, bisa untuk keluarga kalian sendiri. Tapi keluarga sudah ketemu dari awal ya Sudah itu ya. pasti punya hubungan sendiri ya. Jadi ya mungkin lebih cocok untuk teman-teman. Nah, benang merah takdir ini jadi ya sedikit cara gitu lah untuk menjelaskan kesempatan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang barusan kita tahu itu atau yang kita bakalan ketemu di depan. Nah, bagi orang Jepang sendiri itu kepercayaannya ini ya pasti lebih estetis ya. Soalnya kayak barusan itu bukan cuma untuk hubungan intim, bisa untuk semua orang yang kita bertemu. Bahkan cuman orang yang random yang kamu ketemu di sebelahmu aja bisa. Itu karena red stringnya itu juga karena benang merahnya. Ini juga berarti cara untuk memahami dan menggambarkan perjumpaan kita yang terkecil hingga terbesar dengan seorang baik dalam suka maupun duka dalam hidup kita. Wih, keren banget kata-katanya. Seperti quotes saja ya. Waduh, terlalu formal ini mungkin ya. Itu keren sih, bisa jadi kata-kata motivasi. Oke, seorang silakan yang di luar sana taruh di baju ya. Dibuat quotes. Keren. Mungkin kalian lebih kenal sama pinky swear ya atau janji kelingking itu ya. Yang berkaitan dengan janji yang dibuat untuk orang-orang terpilih, orang-orang yang kalian mau janji-janji itu dengan ya menyilangkan jari kelingking kalian kayak gini. Oh, tapi kan nggak kelihatan ya. Oke, ya dan itu rasanya ya guys ada hubungannya juga sama letak tali merahnya yang benang merahnya tadi itu. Ini juga relate nih sama jenis hubungan yang muncul dari jari ke semua orang yang nantinya akan buat kita bertemu dengan orang dan menjalin relationship. Nah, entah itu yang kalian sudah punya history sama mereka atau yang bahkan kalian bantu atau ketemu di masa depan nanti. Benang merahnya itu bisa panjang, bisa kusut, tapi gak ada yang bisa mutusin benang tersebut. Kecuali kalian ya dari anime, komik, manhwa, silakan pilih satu. Nah, dua orang yang benang merahnya terhubung ini tidak terbatas ya sama ruang dan waktu. Ya, artinya mereka bakalan tetap terhubung walaupun sejauh apapun lokasinya mereka itu. Oh, ini seperti takdir antara satu orang dengan yang lain ya. Ya, atau seperti ya kayak bayangan kayak LDR guys, tapi untuk mitos Jepang ya. Old school banget ini LDR-nya. Ya kan LDR sekarang lagi ngetren nih, apalagi di zaman media sosial. LDR ini udah bukan hal biasa guys. Tapi gak bisa bayangin ya apa bisa ketemu orangnya cuman bisa nge-chatting aja, bisa telepon tapi ya bisa dengar suaranya, itu gak bisa di touch gitu guys. Ya mungkin itu takdirnya mereka. Who knows yang LDR suatu saat nanti mereka pasti bakal ketemu takdirnya di live. Takdirnya kok sakitnya gitu guys. Oh, kan sudah dibilang tadi tidak ada yang jelek, pasti berakhir dengan baik. Jadi yang LDR jangan khawatir ya. Wah, sebelahku positif banget ya ini ya. Jadi, apakah kita sesungguhnya memiliki free will yang independen dari takdir? Ataukah kita selalu terkekang oleh takdir dan berjalan sesuai jalan yang diletakkannya? Wow, kok jadi filosofikal banget ya endingnya ya. Wah, tambahan satu quote lagi nih. rasanya kayak berapa detik aja barusan berapa detik ini baru light hearted gitu ya. Kok tiba berat bener. Oke, guys, ini akhir dari podcastnya kita. Silakan ya think about pertanyaan tadi, tapi jangan sampai pusing sakit kepala ya. Oke, makasih sudah tune in. And remember, we're not archaic, just arcane. Thank you sudah dengerin. Bye-bye.